lebih dari setengah abad, bangsa Indonesia bicara tentang frasa kekayaan alam yang melimpah. Imajinasi kolektif kita hampir selalu tertuju pada satu titik di ujung timur Nusantara, Pegunungan Sudirman, Papua. Di sanalah berdiri raksasa bernama Freeport. Tambang Grasberg yang mengeruk tembaga dan emas dari perut bumi telah menjadi simbol absolut ketahanan ekonomi kita. Angkanya memang fantastis. Pada kuartal ketiga tahun 2025 saja, Freeport-McMoRan mencatatkan pendapatan konsolidasi nyaris mencapai angka 7 miliar dolar AS atau 100 rupiah. Bahwa epicentrum kekayaan Republik Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran yang radikal. Titik berat strategis masa depan kita bukan lagi berada di kedalaman terowongan bawah tanah Papua. Titik itu telah berpindah ke hamparan air biru di ujung perbatasan barat laut Nusantara, ke sebuah wilayah di mana kedaulatan, ketahanan energi, dan ambisi hegemonik negara adidaya saling berbenturan. Selamat datang di Laut Utara. Ini bukan sekadar cerita tentang ikan atau batas laut biasa. Ini adalah kisah tentang triliunan rupiah yang tertidur di dasar laut. Kisah tentang bagaimana gas alam, teknologi dekarbonisasi masa depan, dan pangan maritim memicu ketegangan geopolitik yang membuat negara tetangga rela melakukan taktik agresif apa saja untuk mengklaimnya. Dan di tengah pusaran itu, Indonesia berdiri di garis depan, menavigasi ancaman kapal milisi bersenjata, jebakan diplomasi, hingga pengerahan armada perang. Mari kita bongkar lapis demi lapis mengapa Laut Natuna Utara adalah harta karun yang sesungguhnya. Untuk memahami mengapa Natuna begitu diincar, kita harus bicara soal angka, dan angkanya akan membuat Anda menahan nafas. Di bawah dasar laut WPP NRI 711 ini, terdapat Blok Natuna Timur. Dulu kawasan ini dikenal dengan nama Blok D Alpha. Selama puluhan tahun, blok ini ibarat raksasa yang tertidur lelap. Eksplorasi geologis menunjukkan bahwa blok ini adalah salah satu akumulasi gas alam terbesar di dunia. Cadangan gas brutonya diestimasikan menembus angka fenomenal 222 triliun kaki kubik atau TCF. Memang, blok ini punya kutukan geologis. Kandungan gas pengotornya, terutama karbon dioksida, sangat tinggi, mencapai 72%. Tapi tunggu dulu, jangan kecewa. Setelah melewati proses pemisahan yang rumit, volume gas alam bersih yang bisa dikomersialkan masih berada di angka 46 TCF. Belum lagi ditambah cadangan minyak bumi atau kondensat di sekitarnya yang diestimasikan mencapai 500 juta barel. Coba kita kalibrasikan dalam bahasa uang. Jika kita menggunakan asumsi moderat dengan harga gas 10 dolar AS per MMBTU dan harga minyak 75 dolar AS per barel, total nilai ekonomi bruto dari blok Natuna Timur adalah sekitar 7.112 triliun rupiah. 7.112 triliun rupiah. Ini bukan aset yang akan habis dalam 10 tahun. Jika diekstraksi secara terukur, blok ini bisa menyuplai seluruh kebutuhan gas nasional kita selama 40 hingga 60 tahun ke depan secara mandiri. Pemerintah tahu betul urgensi ini. Itulah mengapa PT Pertamina Hulu Energi setelah melakukan studi seismik terbesar di Asia Pasifik, kini memegang 100% hak partisipasi di blok East Natuna dan menjadwalkan pemboran sumur eksplorasi perdananya secara agresif pada tahun 2027. Kita sedang membangun sabuk pengaman energi untuk setengah abad ke depan. Tapi mari kita kembali pada kutukan CO2 sebesar 72% tadi. Di abad ke-20, membuang CO2 sebanyak itu ke atmosfer adalah bencana ekonomi dan lingkungan. Proyek ini dianggap tidak layak. Namun, selamat datang di era transisi energi global menuju net zero emission. Apa yang dulu dianggap limbah beracun bagi keekonomian proyek, kini telah bertransformasi secara ajaib menjadi komoditas luar biasa berharga berkat teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS. Di bawah perairan East Natuna, terdapat formasi batuan pasir yang sangat ideal, berada di kedalaman lebih dari 1.000 meter di bawah dasar laut. Formasi geologis ini punya porositas luar biasa, ditutupi oleh batuan lempung kedap air. Tekanan dan suhunya mampu menahan gas CO2 yang diinjeksikan dalam kondisi superkritis, di mana CO2 memiliki kepadatan seperti cairan, namun keluasan seperti gas.
Pada satu titik interval sumur DS1 saja, kapasitas penyimpanannya diestimasikan mencapai 37,7 juta ton CO2. Secara nasional, potensi penyimpanan karbon Indonesia bahkan diproyeksikan bisa menampung ratusan gigaton CO2, dan Natuna adalah episentrumnya. Apa artinya ini bagi Indonesia? Kita bukan lagi sekadar produsen energi. Natuna sedang disiapkan menjadi fasilitas pembuangan karbon komersial terbesar di Asia Pasifik. Negara industri berat di Asia seperti Jepang atau Korea Selatan yang kesulitan mencapai target emisi mereka akan membayar mahal kepada Indonesia untuk menyuntikkan karbon mereka ke perut bumi Natuna. Dengan regulasi lintas batas atau cross-border yang semakin matang, potensi pendapatan dari pasar karbon ini ditaksir mencapai angka miliaran dolar AS. Raksasa energi seperti Medco bahkan telah berkomitmen untuk memulai pilot project CCS di Blok B Laut Natuna Selatan paling lambat pada tahun 2025. Kutukan telah resmi berubah menjadi tambang emas baru. Kita telah melihat ke dalam dasar laut. Kini mari kita naik ke kolom airnya. Wilayah pengelolaan perikanan WPP 711, tempat di mana ikan pelagis kecil bernilai ekspor tinggi berenang bebas. Jika dikelola dengan tata kelola penangkapan terintegrasi kelas dunia, manfaat ekonomi tahunan dari perairan ini diestimasikan dapat menyentuh angka 261 triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, mari kita hadapi realitas yang pahit. Turunlah ke Kecamatan Seluan atau Pulau Panjang di Natuna. Data produksi aktual di tingkat nelayan lokal pada tahun 2021 dan 2022 hanya menunjukkan angka di kisaran 2,4 hingga 2,6 miliar rupiah setahun. Sebuah jurang kesenjangan struktural yang sangat menyayat hati. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya, penjarahan. Hamparan triliunan rupiah di ZEE kita setiap hari dikuras oleh armada kapal asing ilegal, IIU Fishing, utamanya dari negara-negara utara. Satu unit kapal pukat asing ilegal berukuran moderat yang masuk ke ZEE kita selama 1 bulan penuh bisa merampok sumber daya hingga merugikan kas negara sekitar 8,2 miliar rupiah setahun. Kalikan dengan ratusan kapal yang membentuk formasi invasi. Kerugian ekonomi negara menembus lebih dari 2 triliun rupiah setiap tahun dari pencurian ini. Dan di tengah pusaran itu, Indonesia berdiri di garis depan, menavigasi ancaman kapal milisi bersenjata, jebakan diplomasi, hingga pengerahan armada perang. Semua narasi kekayaan tadi, dari miliaran kaki gas alam, ruang raksasa penyimpan karbon, hingga lautan penuh ikan, menjadi magnet yang menarik seekor draga raksasa dari utara, Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok datang tidak dengan argumen hukum yang sah. Mereka datang membawa sebuah peta historis usang yang dengan klaim imajiner yang kita kenal sebagai 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Garis ini secara brutal menabrak dan membelah zona ekonomi Indonesia yang telah diakui sah secara absolut oleh hukum internasional UN Clause 1982. Dan meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016 sudah menyatakan klaim Tiongkok ini tidak punya dasar hukum, Beijing tetap menutup telinga. Mereka menggunakan apa yang disebut dunia militer sebagai taktik zona abu-abu atau gray zone. Tiongkok tidak langsung menembakkan kanon karena itu akan memicu perang dunia. Alih-alih, mereka menggunakan intimidasi berlapis yang dikalibrasi pelan-lahan namun mencekik. Mari kita putar waktu ke tahun 2021. Kapal survei mereka, Hayang Digi-10, secara arogan melakukan riset bawah laut tanpa izin di jantung blok migas Tuna dan blok Sokang selama hampir 1 bulan penuh. Ini adalah tamparan langsung terhadap kedaulatan kita. Tidak berhenti di situ. Memasuki akhir tahun 2024, tensi di lapangan mencapai titik didih baru. Kapal penjaga batang Tiongkok China Coast Guard bernomor lambung 5402 merangsek ke wilayah Natuna Utara. Targetnya, mengintimidasi secara fisik operasi kapal MV Geo Coral yang sedang melakukan survei migas Pertamina. Tiongkok bahkan secara congak mengirim komunikasi radio menyatakan wilayah survei Pertamina tersebut adalah yurisdiksi mereka. Bakamlah kita tidak tinggal diam. Dengan nyali penuh, kapal penegak hukum kita, KN Pulau Dana 323, membelah ombak, merapat dan melakukan manuver pembayangan aktif atau shadowing. Mereka dengan tegas mengusir China Coast Guard 5402 keluar dari yurisdiksi Indonesia.
Insiden pengusiran kapal Coast Guard Tiongkok oleh Bakamla ini bahkan terus berulang hingga periode kuartal pertama tahun 2026. Ini adalah perang urat saraf, sebuah diplomasi kapal putih di mana lambung kapal kita menjadi dinding pemisah antara kemerdekaan dan penjajahan ekonomi. Namun, pertahanan sekeras baja di tengah lautan bisa saja retak oleh satu lembar kertas di meja perundingan. Tanggal 9 November 2024, sebuah gempa diplomasi terjadi. Dalam lawatan kenegaraan ke Beijing, Presiden Indonesia dan Presiden Tiongkok merilis pernyataan bersama atau joint statement. Di balik gemerlap janji investasi senilai 10 miliar dolar AS, terdapat satu klausul yang menggetarkan para analis geopolitik global. Dokumen resmi itu menyebutkan bahwa kedua negara sepakat melakukan kerjasama pengembangan maritim di area yang disebut sebagai overlapping claims atau klaim tumpang tindih. Sejak kapan Indonesia mengakui ada klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok? Jarak daratan Tiongkok ribuan mil jauhnya dari Natuna. Secara hukum internasional, tidak ada 1 mm pun ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan mereka. Menyepakati frasa klaim tumpang tindih di dalam dokumen kenegaraan sama saja dengan membuka pintu pengakuan diam-diam atau tacit recognition terhadap keberadaan Nine Dash Line. Manuver ini memicu kebingungan masif. Meskipun keesokan harinya Kementerian Luar Negeri RI buru-buru merilis pernyataan klarifikasi bahwa kerjasama itu tidak berarti Indonesia mengakui klaim Nine Dash Line Tiongkok, kerusakan persepsi sudah terjadi. Efek dominonya menjalar bagai api di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai jangkar stabilitas anti-hegemoni di kawasan merasa ditikam. Melihat Jakarta mulai pragmatis, negara seperti Vietnam dan Malaysia seketika mempercepat langkah konsolidasi. Hanya 2 minggu pasca joint statement tersebut, Malaysia dan Vietnam langsung menaikkan status hubungan mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif, sebuah tren baru aliansi sesama negara ASEAN untuk membentuk barikade mandiri menghadapi Tiongkok. Kita sedang mempertaruhkan sentralitas kepemimpinan kita di ASEAN demi janji investasi jangka pendek. Bagi nelayan Natuna, kesepakatan itu adalah horor. Jika Tiongkok merasa punya hak konsesi eksplorasi bersama di Natuna, maka ruang gerak nelayan lokal akan semakin sempit dan intrusi kapal raksasa mereka akan semakin mendapat legitimasi politik. Menyadari bahwa angin diplomasi bisa berhembus liar, militer Indonesia secara paralel melakukan akselerasi benteng pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paradigma yang tadinya melihat ke dalam daratan, kini mutlak diubah menjadi outward looking, memandang lautan. Kepulauan Natuna tidak lagi sekadar pulau transit. Natuna kini didesain sebagai pangkalan militer terpadu garis depan. Landasan pacu diperlebar untuk jet tempur canggih, kapal selam diproyeksikan siaga, dan pasukan elit dari darat, laut, hingga Kopasgat Angkatan Udara disebar. Lebih jauh, kita menggeser taktik tempur menuju dominasi peperangan asimetris. Alutsista tanpa awak menjadi kunci masa depan. Pada akhir 2024 dan 2025, pesawat terbang tanpa awak canggih tipe ANKS buatan Turki diterbangkan ke pangkalan TNI AU Supadio Amtianak untuk diuji coba. Destinasi akhirnya, Natuna. Drone tempur senilai lebih dari 4,5 triliun rupiah ini dirancang untuk segera menggantikan drone CH-4 buatan Tiongkok. Kita membangun perisai elektronik berlapis, di mana mata elang ANKS akan memantau setiap sentimeter pergerakan kapal asing di perairan Laut Natuna Utara selama 24 jam penuh. Sebagai penutup, apa yang terjadi di Natuna Utara hari ini bukanlah sekadar rebutan batas wilayah. Ini adalah ujian pamungkas bagi eksistensi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Nilai triliunan gas alam, dekarbonisasi CCS, dan kekayaan perikanan WP711 adalah insentif ekonomi. Di atas semua itu adalah harga kedaulatan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan legalism atau sekadar membawa-bawa hukum UNCLOS di atas kertas. Menghadapi naga yang agresif membutuhkan lebih dari sekadar pasal. Ia membutuhkan konsistensi diplomasi tanpa kompromi, di mana frasa klaim tumpang tindih haram hukumnya disetujui, dan membutuhkan otot militer yang kredibel yang siap menjaga hak nelayan terkecil kita yang berani melaut di perbatasan. Bukan cuma emas Freeport, harta karun di Natuna adalah jangkar masa depan peradaban kita, dan kita tidak boleh membiarkan satu tetes air laut di Laut Natuna Utara lepas dari genggaman Ibu Pertiwi.